Saya sangat menyadari bahwa dari hal yang terkecil itu kita harus mulai, dan alhamdulillah dari keputusan kecil, dari langkah kecil sampai saat ini bisa menjadi besar, itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Halo, nama saya Adi. Background saya sebagai manajer di salah satu perusahaan kurang lebih selama 15 tahun. Dan dulu pernah juga menjadi tenaga pengajar di sekolah di daerah Cipanas ini. Kebetulan saat ini sebagai owner dan juga barista di Kopi di Sudut Sekolah. Jadi sebelumnya saya kan pernah bekerja di salah satu perusahaan itu ya, kurang lebih 15 tahun sebagai manajer. Menurut saya itu kan bukan waktu yang sebentar. Dengan rutinitas yang saya lakukan, terjebak mungkin di zona nyaman, hingga akhirnya lupa kapan harus memulai untuk memiliki passive income, punya bisnis dan lain-lain. Kurang lebih 1 tahun dalam penantian berpikir mungkin ya, untuk memutuskan kapan saya harus resign, kapan saya harus mengambil keputusan untuk memulai bisnis itu, dan juga mempertimbangkan berbagai hal tentang masukan atau mungkin respon dari keluarga terdekat ataupun pasangan akan hal yang saya harus ambil itu. Tapi dengan pertimbangan yang cukup matang, akhirnya saya memberanikan diri untuk resign dari perusahaan tersebut ya, dan juga untuk memulai bisnis ini. 1 tahun masa untuk mempertimbangkan keputusan antara harus terus bertahan di pekerjaan tersebut atau harus resign. Menurut saya itu nggak mudah ya. Banyak pertimbangan dari keluarga, juga mungkin masukan-masukan dari teman yang sekiranya memberikan visi ke depan gitu, bahwa itu adalah keputusan yang tepat atau tidak, itu kan jadikan suatu pertimbangan yang sulit ya. Namun dengan seiringnya berjalan waktu dan saya juga terus untuk explore, cari informasi dan lain sebagainya, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan bahwa kayaknya ini waktunya yang tepat deh gitu. Ini saat yang tepat untuk saya resign dan memulai bisnis ini. Kopi di Sudut Sekolah ini adalah part of dari food court di sudut sekolah. Jadi ceritanya itu, kami punya lahan milik keluarga yang sebelumnya disewa oleh bangunan ya, toko bangunan kayu yang singkat cerita selesai. Lalu itu tidak memperpanjang kontraknya, dan saya itu konsul ya, karena ini kan milik keluarga. Kita diskusi sama keluarga bareng, sama ibu, sama kakak gitu. Jadi akhirnya setelah berdiskusi tadi dengan keluarga dan kakak gitu ya, tidak ada yang berencana untuk meneruskan usaha ini atau mengelola lahan yang kita punya. Akhirnya saya take over. Saya berencana untuk membuat satu usaha lah di tempat itu. Namun masih bingung juga nih mau bikin apa ya gitu. Nah awalnya sambil membersihkan lahan tersebut, timbul ide, kayaknya mau bikin lahan parkir nih buat anak-anak sekolah gitu, karena kebetulan di samping lahan tersebut ada sekolah SMA, itu muridnya bisa sampai 1.000 lebih tuh, jadi sangat prospek gitu ya. Nah itulah awal rencananya. Setelah mulai untuk pembangunan, di tengah jalan banyak yang mampir, banyak yang menghampiri gitu ya, dari motor berhenti gitu ya. Pak, nanyain gitu, Pak, lahannya disewain nggak gitu, buat apa, mau buat jualan gitu.
Saya bilang enggak gitu kan, karena kan awalnya untuk itu ya, untuk parkiran itu gitu. Tapi makin ke sini, makin berjalan, justru malah banyak yang nanyain. Oh, akhirnya kayaknya saya akan berubah rencana nih, ya, dari yang awalnya mau bikin lahan parkiran, sepertinya harus dibikin lahan buat jualan. Nah, makanya kepikiranlah, oh kayaknya akan diputuskan untuk dijadikan food court atau pujasera lah semacam itu. Nah, jadi eh, seiring berjalannya waktu pembangunan, jadilah tempat tersebut food court, ada tenan-tenan di sana, berbagai macam UKM berjualan di sana. Saya beri tajuk namanya di sudut sekolah. Nah, kopi di sudut sekolah ini adalah part of dari food court di sudut sekolah tersebut. Dari proses berjalannya pembangunan itu bertahap ya, mulai dari pembersihan lahan, pembuatan bangunan dan lain-lain. Jadi nggak serta-merta langsung jadi gitu. Saya proses perlahan dan konsisten karena nggak pernah terpikirkan sama sekali bahwa tempat ini sudah berjalan 2 tahun dan alhamdulillah ramai. Dan tidak terbayangnya itu adalah karena tempat sebelumnya itu bukan tempat untuk berusaha ya, bukan tempat untuk transaksi seperti berjualan seperti itu ya. Jadi yang biasanya sepi ternyata alhamdulillah sekarang animonya dari masyarakat banyak, dari anak sekolah. Jadi saya berpikir bahwa kalau bisnis nggak dimulai sekarang mau dari kapan ya. Dan juga saya sangat menyadari bahwa dari hal yang terkecil itu kita harus mulai, dan alhamdulillah dari keputusan kecil, dari langkah kecil sampai saat ini bisa menjadi besar, itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya.